Shalom dan salam sehat buat kita semuanya. Karena berhubung adanya COVID-19, jadi kami presentasi melalui online. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai PPh pasal 25 atau pajak penghasilan pasal 25. Nah, pertama kita harus mengerti apa itu pengertian daripada PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran PPh pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan si wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT tahun pajak penghasilan. Saya akan meneruskan penjelasan tentang PPh pasal 25 dari teman saya tadi. Nah, pembayaran wajib pajak dalam PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan wajib pajak membayar PPh pasal 25. Kedua, melalui pemotongan atau pemungut yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti PPh pasal 21, 22, dan 24. Nah, besar pajak angsuran yang dilakukan dalam tahun berjalan yang dilakukan oleh pihak pajak orang pribadi maupun badan pajak untuk setiap bulannya. Angsuran pajak PPh pasal 21 dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 15 bulan dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Alasan mengapa PPh pasal 25 disebut sebagai PPh angsuran adalah yang pertama, karena untuk meringankan beban si wajib pajak. Yang kedua, dengan membayar pajak secara diangsur atau dapat diangsur, sehingga beban wajib pajak akan semakin diperkurang, sehingga si wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, agar wajib pajak tidak terlalu terbebani dalam membayar pajak, sehingga dibuat PPh pasal 25 untuk meringankan beban pajak, karena dalam PPh pasal 25 mengatur mekanisme pembayaran secara angsuran atau dapat dicicil. Yang keempat, dalam PPh pasal 25 pajak bisa diangsur atau dicicil di muka dengan pembayaran cicilan tiap tahun. Yang kelima, tujuan dari PPh pasal 25 yaitu untuk menghindari pembayaran pajak sekaligus pada akhir tahun, sehingga dapat mengurangi beban si wajib pajak. Oke, kita lanjut akan ke cara menghitung PPh pasal 25 dan contoh perhitungannya. Besarnya angsuran pajak dan tahunan berjalan yang harus dibayar oleh wajib pajak sendiri untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan 1 pajak penghasilan yang dipotong sebesar yang dimaksud dengan pasal 21 dan 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dengan pasal 22. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dengan pasal 24. Untuk mempersingkat waktu, contoh perhitungannya dapat kita lihat dalam makalah kami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus PPh pasal 25. Nah, PT Almond, perusahaan yang baru berdiri, terdaftar sebagai wajib pajak pada bulan Juni 2009. Selama bulan Juli, penjualan PT Almond sebesar 100 juta rupiah dan biaya-biaya yang terjadi sebesar 60 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 25 pada bulan Juni 2009 adalah penjualannya adalah 100 juta rupiah, biayanya 60 juta rupiah, penghasilan neto sebulan sebesar 40 juta rupiah. PPh neto setahunan adalah 12 bulan dikali 40 juta sama dengan 480 juta rupiah. PPh terutang 28% dikali 480 juta sama dengan 134 juta 400 ribu rupiah. PPh pasal 25 pada masa bulan Juli sebesar 134 juta 400 dibagi dengan 12 bulan sama dengan 11 juta 200 ribu rupiah. Nah, untuk bulan berikutnya dengan sampai penyampaian
SPT tahunan, dihitung lagi PPh pasal 25-nya tiap-tiap bulan seperti penjelasan di atas. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. C. Mekanisme pemotongan PPh pasal 25. Pertama, mekanisme pemotongan PPh pasal 25 yaitu mekanisme pembayaran pajak bagi wajib pajak yang terdiri dari membayar sendiri pajak yang terutang, pembayaran angsuran PPh setiap bulan atau PPh pasal 29 merupakan pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Wajib pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya dari usaha dan pekerjaan bebas, pembayaran angsuran PPh pasal 25 terdiri atas 2 bagian. Pertama, angsuran PPh pasal 25 sebagai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau OPPT, dan yang kedua, angsuran PPh pasal 25 sebagai wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau OPSPT. Lapisan penghasilan kena pajak pertama sampai dengan 50 juta dengan kena pajak sebesar 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta sebesar 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta sebesar 25%, dan di atas 500 juta sebesar 30%. Pemotongan atau pemungutan pajak. Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Adapun jenis pemotongan atau pemungutan antara lain, pertama, PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Kedua, PPh pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang, dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Ketiga, pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak dalam negeri. Keempat, PPh pasal 26 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghasilan lainnya kepada wajib pajak luar negeri. 5. PPh pasal 4 ayat 2. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya tentang mekanisme perhitungan PPh pasal 25 tahun berjalan. Yang pertama, penghitungan PPh 25 masa angsuran PPh tahun berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan. Yang kedua, penghitungan PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru. Wajib pajak baru adalah barang yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha dalam tahun pajak berjalan. Yang ketiga, penghitungan PPh pasal 25 dalam hal tertentu. Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perhitungan besarnya PPh 25 yang harus dibayar. Yang keempat, perhitungan wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Besarnya angsuran PPh 25 untuk wajib pajak bank dan sewa guna usaha atau SGU dengan opsi adalah sebesar PPh yang dihitung. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Penerimaan pajak khususnya di DJP kawasan wilayah Sumatera Utara selama pandemi. Penerimaan pada saat ini sangat jauh dari target yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan selama pandemi banyak perusahaan-perusahaan omsetnya menurun, UMKM makin melemah, sehingga pajak yang dibayarkan menurun. Negara Indonesia juga mengalami kerugian yang sangat mendalam, baik dari segi pendapatan negara dan pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat karena efek untuk membantu yang terdampak COVID-19. Kesimpulannya, pasal 25 Undang-Undang mengatur besarnya beban angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri wajib pajak untuk tiap bulan. PPh pasal 25 sebagai beban rutin yang harus dipenuhi. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 4. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Horas.